Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dunafi Al-Husaini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan fungsi tentang contoh soal level mahir. Jika pada dua video sebelumnya tentang prosedur dan fungsi saya menjelaskan secara singkat tentang soal level dasar dan level menengah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat contoh soal level mahir. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama, soal nomor 11. Di sini kita diperintahkan untuk menghitung nilai faktorial, di mana nilai n-nya itu lebih besar sama dengan 0, 0 faktorial sama dengan 1. Tampilan outputnya harus seperti ini. Jika kita masukkan nilai n-nya itu sama dengan 5. Langsung di sini saya sudah membuat algoritmanya. Di sini saya menggunakan fungsi dan prosedur. Untuk fungsi sendiri, saya membuat fungsi masukan untuk tempat untuk printf masukkan nilai n dan scanf %. Jadi nanti jika kita ingin menginput atau memasukkan nilai menggunakan scanf, kita tinggal panggil aja fungsi masukan yang ini. Terus di sini ada prosedur faktorial. Di prosedur faktorial ini saya panggil fungsi masukan yang tadi saya buat di fungsi masukan yang ini. Saya panggil di prosedur faktorial. Lalu di prosedur ini ada algoritma if dalam kurung n lebih besar 0, printf %d faktorial %d tanda seru sama dengan n. Jadi %d yang ini akan menampilkan nilai n. Jika if ini terpenuhi. Terus for n, nilai n ini batas awalnya, n lebih besar sama dengan 1 batas akhirnya, n min. Ini counter. Jumlah sama dengan jumlah dikali n. Ini tuh maksudnya tuh si jumlahnya itu dikali dengan n. If, di sini ada percabangan if lagi. If n lebih besar sama dengan 2, printf %d tanda bintang, n. Jadi akan menampilkan jika kondisi if yang ini terpenuhi, maka program akan melaksanakan perintah printf yang ini. Namun jika perintah if, jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka program menjalankan perintah printf yang ini. Di sini ada printf jumlah sama dengan %d, jumlah. Jadi %d printf yang itu menampilkan nilai yang ada di jumlah. Lalu ini else if ini yaitu jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah else if yang ini dan akan menjalankan perintah printf yang ini. Lalu di sini saya panggil prosedurnya, prosedur faktorial dan kurung hasil. Hasil ini tuh dari variabel integer hasil yang ini. Jadi prosedur faktorial saya isi dengan hasil. Kita lihat outputnya. Nah, di sini masukkan nilai n. Misalnya saya masukkan 55. Nah, maka outputnya seperti ini. Lalu jika saya masukkan nilainya 0, maka outputnya akan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 12. Di sini kita diminta untuk menghitung pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B. Nah, pada 12 ini saya hanya menggunakan prosedur. Di sini saya siapkan variabel A, B, I, dan pembagi besar. Di mana I saya masukkan nilai 1, pembagi besar saya masukkan nilai 0. Di sini ada perintah printf dan scanf untuk nilai A, untuk variabel A maksud saya, jadi printf dan scanf untuk variabel B. Lalu di sini ada while dalam kurung A lebih besar sama dengan I dan B lebih besar sama dengan I if. Jadi sebelum menjalankan program ke bawahnya diperiksa dulu di while ini apakah A-nya itu lebih besar sama dengan I dan B-nya itu lebih besar sama dengan I. Jika iya, maka akan dijalankan program ke bawahnya ke sini. If dalam kurung A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, maka program akan melihat kondisi if berikutnya. Nah, jika ini terpenuhi, maka pembagi terbesar sama dengan I. Nah, di sini
I-nya itu plus, artinya I-nya tuh diinkrementkan. Nilai I akan terus ditambah 1. Nah, di sini perintah printf membagi bilangan terbesar dari %D. %D ini menampilkan nilai yang tersimpan di variabel A, dan %D ini nilai yang tersimpan di variabel B, dan adalah %D. %D ini nilai yang tersimpan di variabel pembagi terbesar. Nah, prosedurnya saya panggil di inMain ini. Tapi saya siapkan terlebih dahulu variabel hasil, lalu saya panggil prosedur bilangan diisi dengan hasil. Kita lihat seperti apa outputnya. Masukkan nilai A. Misalnya saya masukkan nilai A-nya tuh 5 dan 9. Maka pembagi bilangan terbesar dari 5 dan 9 adalah 1. Kenapa? Karena 5 bisanya dibagi 1. 9 1 kan harus pembagi bilangan terbesar dari kedua bilangan ini. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 13. Soal 13 ini kita diminta untuk menentukan segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, untuk menentukannya kita harus ingat hukum Pitagoras, di mana jika segitiga siku-siku, kuadrat sisi sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Jika segitiga lancip, kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Dan jika segitiga tumpul, kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, di sini saya ada fungsi masukan. Fungsi masukan ini untuk menyimpan untuk menyimpan nilai jika kita ingin menginputkan nilai n. Jadi ingin menginputkan nilai n menggunakan scanf. Nah, saya buat di fungsi masukan. Lalu di sini ada prosedur void Pitagoras. Jadi di sini saya membuat prosedur Pitagoras. Di sini ada variabel C, B, A dengan kapital, dan A, B, C dengan huruf kecil. Nah, fungsi masukan tadi saya panggil di prosedur untuk nilai A, B, dan C. Lalu di sini ada rumus untuk kuadrat dari A, B, C. A besar, A kali A, B besar sama dengan B kali B, C kapital sama dengan C kali C. Lalu di sini ada kondisi if. Ada percabangan if, maksud saya. Di sini kondisi yang pertama, C sama dengan B tambah A akan menjalankan perintah printf segitiga siku-siku. Jadi jika kondisi if yang ini terpenuhi, program akan menjalankan perintah yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, program akan langsung ke menjalankan perintah else if yang ini. Begitupun seterusnya sampai menemukan kondisi if terpenuhi. Nah, di sini inMain, in hasil, Pitagoras hasil. Nah, ini prosedurnya. Prosedurnya saya panggil di sini. Kita lihat outputnya seperti apa. Masukkan nilai M. Misalnya saya masukkan nilai N-nya tuh 2, 0, 2. Maka ini akan tampil segitiga siku-siku. Kenapa? Karena nilai sisi miring sama dengan jumlah nilai sisi yang lainnya. Jumlah kuadrat nilai sisi yang lainnya. Atau saya misalkan ingin segitiga lancip. Kalau segitiga lancip itu kedua sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, kuadrat sisi miringnya tuh kurang. Jadi misalnya ini kita 4, 2. Jadi segitiga lancip. Segitiga tumpul misalkan. Kalau segitiga tumpul itu lebih besar. Berarti misalnya ini 2, ini 9. Nah, ini segitiga tumpul seperti itu. Lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini kita diminta untuk menulis sebuah program yang akan mencetak berbagai output. Outputnya itu seperti ini. Nah, ini untuk output nomor 14 harus seperti ini. Di sini saya ada fungsi masukan sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini juga ada prosedur. Di sini saya ada prosedur di mana pada prosedur ini fungsi masukannya saya panggil. Nah, di sini ada for I sama dengan 1, ini kondisi awal, batas awalnya, ini batas akhir, ini counternya. Ini ada for lagi, J sama dengan 1, batas awal, batas akhir, counter printf, simbol bintang. Nah, di sini inMain, in hasil, saya siapkan variabel hasil. Lalu di sini prosedurnya saya panggil cetak dalam kurung hasil. Jadi si prosedurnya isi dengan hasil. Nah, kita lihat outputnya seperti apa. Misalnya saya masukkan 4, maka akan seperti ini. Namun bagaimana jika saya masukkan misalkan 2 atau enggak 1? 1 seperti ini.
Nah, lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini membuat beberapa pola bintang. Pola bintang yang pertama ini, kedua, ketiga, dan keempat. Sebenarnya soal-soal itu sudah saya jelaskan di video tentang perulangan. Hanya saja pada video perulangan tidak menggunakan prosedur atau fungsi, tapi pada video ini menggunakan prosedur atau fungsi. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat saja. Untuk ini saya membuat fungsi masukan. In masukkan, di sini ada fungsi. Fungsi untuk menampilkan nilai n. Untuk memasukkan nilai n-nya, jadi sini ada return n. Lalu di sini ada prosedur. Nah, di sini prosedurnya ini untuk pola bintang. Pola bintang yang pertama seperti ini algoritmanya. Pola bintang yang kedua seperti ini. Pola bintang yang ketiga seperti ini. Pola bintang yang keempat seperti ini. Saya tidak jelaskan karena sudah saya jelaskan di video perulangan saya sebelumnya. Jika teman-teman belum melihatnya, boleh buka ya video atau enggak tonton video saya tentang perulangan soal level mahir. Nah, tapi di sini di prosedur ini saya memanggil fungsi masukannya untuk nilai n-nya. Jadi saya panggil fungsi masukannya untuk memasukkan nilai n-nya itu berapa. Nah, di sini inline in pola. Pada pola ini saya memanggil prosedur. Prosedur pola bintang. Saya masukkan pola variabel pola. Kita lihat outputnya seperti apa. Memasukkan nilai n. Misalnya saya masukkan nilai 4. Maka yang keluar ada pola pertama dan pola kedua. Karena yang pola ketiga nilai n-nya itu harus ganjil. Dan pola keempat nilai n-nya itu harus n lebih besar sama dengan 5 dan n bilangan ganjil. Misalkan kita masukkan nilai 5. Maka semua pola akan keluar. Karena pola keempat tadi kan harusnya lebih besar sama dengan 5 dan pola ketiga adalah ganjil. Jadi terpenuhi kan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian video tentang fungsi dan prosedur dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.